Kali ini gua bakal jawab pertanyaan dari Bro di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih karena udah bertanya. Dengan ini gue jadi ada bahan konten ya. Jangan berhenti untuk berkomentar guys. Pertanyaan pertama adalah Bang Web3 itu sekedar teknologi berbasis blockchain ya? Iya, karena pembeda antara Web2 sama Web3 ya dasarnya dari sisi desentralisasinya. Kalau misalkan di Web2 aset dan data kita itu disimpan di server pusat, artinya masih ada pihak ketiga yang ikut campur gitu, itu ikut mengatur. Nah, kalau di Web3 itu di blockchain, jadi berjalan secara otomatis, tidak ada pihak ketiga yang mengatur ya, kita sepenuhnya memiliki aksesnya, kayak gitu sih pembedanya. Terus, untuk job di Web3 karir, tolong pencerahannya Bang, gua bingung mau belajar programmer, incar Web3 karir atau enggak tolong pencerahannya, Bro, takut keliru. Nah, saran gua kalau misalkan, lu mau belajar programmer ya join dulu, komunitas yang relevan kayak misalkan Blog Dev Id atau, Web3 Dev Jogja. Nah, itu mereka sering ngadain workshop tuh kayak latihan-latihan, untuk jadi seorang developer di Web3. Karena setahu gua ya programmer atau enggak bahasa program di, apa ya, di blockchain itu beda-beda. Kalau misalkan blockchain-nya Solana itu pakai Rust, terus blockchain-nya apa, pakai Solidity, pakai Java, nah itu beda-beda. Nah, karena gue juga basic-nya bukan dari programmer, gue nggak bisa sarankan. Tapi untuk cari pekerjaannya sendiri itu banyak ya, Web3 job provider-nya, baik dari LinkedIn, dari X, atau langsung dari website project-nya, biasanya ada bagian karir, nah dia buka loker enggak. Atau dari crypto joblist, dari Web3 job, dan sebagainya, itu banyak ya, untuk kita cari loker-nya gitu. Karena di loker kripto sendiri gue jarang sih untuk sharing, pekerjaan di sisi teknikal. Karena kebanyakan di non teknik sih. Tapi Bro juga bisa join di loker kripto di Telegram ya, karena beberapa orang di sana juga ada dari sisi developer-nya, bisa berdiskusi, bisa bangun relasi, ya mungkin mereka bisa bantu mengarahkan ya untuk, step by step-nya. Cuma untuk loker-nya di loker kripto itu jarang ya kalau misalkan gua bagiin dari sisi teknikalnya, karena basic gua, terus basic temen-temen yang admin juga, itu dari non teknik. Apalagi kita sharing job-nya yang untuk pemula gitu, untuk entry level yang baru mulai untuk karir. Nah, kayak gitu. Jadi pasti jarang nemu job-job yang dari sisi teknikal, Bro. Terus untuk gajinya sendiri mungkin, beda-beda ya untuk programmer ya gua lihat-lihat sih besar sih, tapi kualifikasinya lumayan susah, kayak misalkan pengalamannya, nah itu nggak bisa bangun mungkin dari 1 sampai 2 bulan, harus bertahun-tahun, guys, biasanya 3 sampai 5 tahun. Dan kalau misalkan kita lihat ada konten kreator Web3 job yang bilang gaji Web3 ribuan dolar ya, mungkin iya, mungkin ada sih kalau misalkan si level atau role-nya udah tinggi. Tapi untuk kita kroco ya, itu kayak terdengar lebih bullshit gak sih? Kalau misalkan gue lihat-lihat ya gue pernah nemenin, salah satu temen influencer juga, punya media sosial yang lumayan gede, itu kontrak sebulannya $500. Nah, dia kalau pengen dapet, ribuan dolar, misalkan 1.000 atau $2.000 itu harus pegang, beberapa project gitu. Dia harus spend waktu, harus begadang, dia bener-bener sibuk gitu, guys. Atau enggak dia harus, buka kelas, harus, paid promote kayak misalkan nerima promosi dari project ya. Nah, itu dibayar by konten. Nah, mungkin kayak gitu. Kita kalau misalkan digaji $100 aja udah bersyukur banget ya, apalagi Web3 itu ngutamain pengalaman ya, 3 sampai 5 tahun atau 1 sampai 2 tahun untuk role tertentu. Sementara kita baru belajar, apalagi baru belajar Web3-nya, wah Web3 sekarang kan udah lumayan rumit juga gitu.